Ya baiklah, sebelumnya apakah suara saya sudah terakses? Sudah. Oke. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih dapat berkumpul di Zoom meeting sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SDP Research R16 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai maraknya penyebaran hoax melalui media sosial di kalangan pelajar dan mahasiswa. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Angelika Sibuan selaku moderator dan pemateri. Rekan saya Indira Tunggadewi selaku pemateri. Armilana Mulia Hardani selaku pemateri, Gita Sri Lestari selaku pemateri, dan Alfa Nasrul Wibisono selaku pemateri. Next. Subsidi kuota belajar merupakan bantuan dari pemerintah bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen yang disalurkan dalam bentuk kuota data internet untuk mendukung kegiatan belajar mengajar jarak jauh selama pandemi COVID-19. Terkait hal tersebut, banyak bermunculan informasi disertai link berbeda-beda dalam setiap pesan yang beredar, namun dengan karakter URL yang hampir sama melalui media sosial, salah satunya melalui broadcast WhatsApp. Banyak orang yang percaya terkait informasi tersebut dan ikut menyebarkan tautan yang beredar melalui grup WhatsApp atau pesan secara pribadi. Next. Latar belakang, penyebaran hoax di kalangan masyarakat biasanya ditemui melalui media sosial. Zaman sekarang, hampir semua orang memiliki alat komunikasi seperti telepon seluler, tablet, laptop, dan sebagainya yang berkaitan dengan internet. Bahkan jika tidak memiliki alat elektronik, penyebaran bisa terjadi melalui satu individu yang disampaikannya, membuat orang di sekitar mempercayainya. Pada kalangan masyarakat umum, hal seperti ini sering terjadi karena tidak sedikit dari mereka sering mendengarkan cerita atau berita dari seseorang yang memberikan informasi, padahal belum diketahui benar atau tidaknya informasi tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Indira, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk memberikan presentasi ini. Rumusan masalah dari permasalahan kami adalah yang pertama, mengapa hoaks dapat menyebar dengan mudah di media sosial, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Untuk rumusan yang kedua, bagaimana dampak yang diberikan terkait hoaks yang menyebar bagi pelajar dan mahasiswa. Dan untuk rumusan masalah yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan pelajar dan mahasiswa untuk menghindari berita hoaks. Serta yang keempat, bagaimana solusi penyelesaian terhadap maraknya hoaks di kalangan pelajar dan mahasiswa saat ini. Tujuan dari penelitian kami adalah menganalisis bagaimana hoaks dapat menyebar di media sosial, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Mengetahui dan memahami apa saja dampak dari hoaks yang beredar bagi pelajar dan mahasiswa, serta untuk mengetahui dan menerapkan bagaimana langkah yang tepat untuk menghindari berita hoaks yang beredar, dan mengetahui apa saja solusi penyelesaian terkait maraknya penyebaran hoaks di media sosial. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Indira. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Armilana. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi ini. Apa kalian tahu apa itu hoax? Menurut Pellegrini, mengembangkan definisi hoax dari McDougall dan menjelaskannya sebagai sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik. Tujuan dari informasi hoax ini membentuk persepsi, menggiring opini, dan membuat opini yang menguji kepemahaman pengguna internet dan media sosial terhadap informasi yang disebar. Kemungkinan informasi yang
dipublikasikan kembali atau diproduksi kembali dengan tambahan opini pribadi juga menjadikan sebuah informasi yang awalnya bersifat fakta menjadi informasi hoaks. Menurut penelitian Rahadi, menyimpulkan bahwa media sosial merupakan media yang paling banyak dimanfaatkan orang untuk melakukan penyebaran berita bohong dan bermacam motivasi orang untuk melakukan penyebaran berita bohong diantaranya adalah mengubah opini publik, berkeinginan viral di media sosial, ingin mengubah kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sesuai, ingin menghakimi atau mencela perbuatan personal yang melanggar hukum, mendukung elemen masyarakat tertentu, persaingan bisnis, dan minimnya tindakan hukum. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Armelana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Waktu dan tempat, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Angelica selaku moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makna dari pelajar dan mahasiswa. Pelajar sendiri merupakan anak yang masih mengenyam pendidikan, terutama pada sekolah dasar dan sekolah menengah lanjutan, yang terdiri dari anak didik, murid, dan siswa. Sedangkan pengertian mahasiswa sendiri menurut Sarwono tahun 1978, mahasiswa merupakan setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18 sampai 30 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari apa itu media sosial. Media sosial merupakan sebuah media yang membantu penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online tanpa terbatas oleh tempat dan waktu. Menurut Anthony Mayfield tahun 2008, media sosial adalah suatu sarana yang memudahkan para penggunanya untuk berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan peran khususnya dalam blog, jejaring sosial, forum-forum maya, wiki, atau karakter 3D. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan dipilih oleh kami adalah penelitian kualitatif. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Ini terdiri dari 4 susunan. Yang pertama, persiapan dan pendahuluan. Yang kedua, penelitian. Dan yang ketiga, proses analisis data. Dan yang terakhir adalah penyusunan artikel dan laporan akhir. Dan tempat dan waktu yang akan kami gunakan, ini akan dilakukan secara online di kediaman masing-masing anggota kelompok kami dan subjek penelitian tentunya, dan waktu yang akan kami gunakan sekitar 3 bulan. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi pustaka yang pertama, dan yang kedua adalah angket kuesioner yang akan disebarkan kepada subjek penelitian. Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi yang kami pilih adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta sebanyak 25 orang, dan pengambilan sampel ini kita menggunakan sampel acak secara sederhana atau biasa disebut simple random sampling. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis datanya. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian kami itu menggunakan angket, dan teknik analisis data yang akan diterapkan oleh kami merupakan reduksi data. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afan. Waktu dan tempat, disilakan. Berikut saya akan memperinci anggaran biaya. Anggaran biaya material yang merupakan jenis perlengkapan. 1 flash disk 32 GB sebanyak 1 buah dengan harga satuan 200.000. Nomor 2, buku literatur sebanyak 10 set dengan harga satuan 80.000. Nomor 3, modem sebanyak 2 buah dengan harga satuan 150.000. 4, printer sebanyak 1 buah dengan harga satuan 750.000. Bahan habis pakai. Ada juga alat tulis dengan jumlah 10 set, harga satuan 60.000. Paket internet 2 bulan dengan harga Rp500.000. Pulpen 2 bak dengan harga satuan 20.000. Kertas HVS A4 dengan sebanyak 3 rim, harga satuan 50.000. Tinta 5 set dengan harga 200.000. Pulsa telepon selama 5 bulan dengan harga satuan 125.000. Fotokopi atau semua hasil kegiatan dengan total 400.000. Biaya lain-lain seperti penyusunan laporan
seharga 250.000, penyusunan hasil penelitian seharga 200.000, revisi hasil penelitian 100.000. Maka total keseluruhan biaya yang diperlukan sebanyak 5.215.000. Jadwal kegiatan. 1. Studi pustaka seperti hoaks, pelajar, mahasiswa, kuota internet subsidi, dan media sosial dilakukan pada bulan pertama, minggu ke-1 dan ke-2. Penyusunan instrumen penelitian dilakukan pada bulan pertama, minggu ke-3 dan ke-4. 3. Penentuan informan dilakukan pada bulan ke-2, minggu ke-1 dan ke-2. Penyebaran angket kuesioner dilakukan pada minggu ke-2 sampai ke-4 di bulan ke-2. Pengumpulan data dilakukan pada bulan ke-2, minggu ke-2 sampai ke-4, dan ditambah lagi bulan ke-3 sampai minggu ke-1 dan minggu ke-2. Analisis data. Analisis data dilakukan pada bulan ke-3, minggu ke-1 dan ke-2. Penarikan kesimpulan dilakukan pada bulan ke-3, minggu ke-2 sampai ke-4. Begitu pula dengan penyelesaian laporan penelitian dilakukan pada bulan ke-3, minggu ke-2 dan ke-4. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Afan. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.